Banda Neira, sebuah kepulauan magis di tengah Laut Banda, Maluku. Bagi dunia, ini adalah surga para penyelam, kepingan sejarah jalur rempah yang mengubah peta dunia. Tapi bagi Indonesia, perairan ini adalah salah satu aset terpenting kita. Kepulauan Banda adalah jantung dari segitiga terumbu karang dunia, rumah bagi keanekaragaman hayati yang tak ternilai. Tapi, di balik keindahan ini, ada sebuah paradoks. Sebuah pertarungan senyap sedang terjadi antara potensi ekonomi miliaran rupiah dan ancaman kehancuran yang nyata. Untuk memahami perikanan Banda, kita harus menyelam lebih dulu. Perairan ini bukan sekedar laut biasa. Sebuah survei dari Coral Triangle Center (CTC) mengkonfirmasi kondisi terumbu karang di sini mayoritas masih dalam kategori sehat. Bahkan sebuah kajian mencatat penemuan 96 jenis karang baru. Ini adalah nursery ground, tempat berkembang biak bagi biota laut. Kita bicara tentang setidaknya 23 jenis ikan karang bernilai ekonomis tinggi. Dan ikan ikonik, seperti ikan Napoleon yang melimpah. Tapi, apa yang membuat Banda begitu istimewa? Perikanan adalah mesin ekonomi Banda Neira, tapi mesin ini mulai terdengar berderit. Ancaman pertama, eksploitasi berlebih atau overfishing. Pemanfaatan besar-besaran ironisnya didorong oleh potensi yang besar tadi. Ancaman kedua, metode penangkapan. Penggunaan alat tangkap tidak selektif seperti pukat cincin atau persen ukuran besar menjadi ancaman utama. Ancaman ketiga, degradasi lingkungan. Sampah plastik dan limbah domestik dari pemukiman mulai mencemari perairan dan mengancam ekosistem pesisir seperti Padang Lamun. Dan datanya mengkhawatirkan. Saya lihat sekarang sudah mulai punah ini di laut ini. Semua diambil enaknya saja, seolah-olah tidak ada punya undang-undang lagi. Nah, jadi harapan saya tuh bisa saja supaya terapkan undang-undang dari konservasi melalui, artinya undang-undang dari konservasi atas nama pemerintah. Siapa yang melanggar, siapa yang berbuat membongkar atau merusak itu, coba terapkan hukum yang benar supaya dia bisa kena. Data terbaru 2024 menunjukkan fakta serius. Tingkat eksploitasi ikan cakalang di Laut Banda sudah mencapai 0,74. Jauh di atas batas aman 0,5. Ini artinya, kita mengambil mereka lebih cepat daripada kemampuannya bereproduksi. Statusnya jelas, overfished, dan jika ini dibiarkan, populasinya bisa benar-benar kolaps. Tapi Banda Neira tidak tinggal diam. Disinilah letak keunikan Banda. Perlawanan mereka datang dari dua arah, kearifan lokal masa lalu dan sains masa kini. Solusi pertama, kearifan lokal Sasi. Jauh sebelum ada istilah konservasi modern, masyarakat Banda telah memilikinya. Sasi adalah larangan adat untuk mengambil hasil laut, seperti lobster atau teripang, di wilayah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Leluhur kami itu dulu mereka pintar sekali bagaimana bisa mengelola sumber daya alam. Jadi yang mereka bikin adalah melalui aturan, karena aturan ini membatasi masyarakat untuk bagaimana mereka tidak mengambil hasil alam sebelum masa sasinya. Jadi ada yang namanya sas itu, ada dia punya larangan. Larangan itu berupa sanksi yang namanya tabu. Ini adalah mekanisme jeda biologis alami, memberi waktu bagi laut untuk bernafas dan pulih. Dan kearifan ini kini diperkuat oleh sains modern. Fungsi daripada sasi itu adalah bagaimana masyarakat juga pembagian merata. Lalu kedua itu kualitas daripada hasil itu meningkat dan mutunya terjaga. Solusi kedua, regulasi dan konservasi. Sejak 1977, Banda Neira telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Konservasi ini adalah suatu bentuk dukungan pemerintah, di mana dari pemerintah menetapkan aturan dan berjalan beriringan dengan sasi yang diterapkan oleh masyarakat.
di mana tujuannya sama, yaitu untuk melindungi suatu kawasan agar harapannya bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan begitu. Kini statusnya adalah Taman Wisata Perairan Laut Banda. Kita tunjukkan ada zona inti di sini, zona pemanfaatan di situ, lalu mancing di sebelah mana, sama wisata di sebelah mana. Kita kasih tahu supaya mereka juga tahu pemanfaatan seperti apa dalam kawasan. Banda Neira adalah cermin bagi Indonesia, sebuah laboratorium hidup di mana kekayaan laut, ancaman nyata, dan solusi kolaboratif bertemu. Masa depan perikanan Banda Neira bergantung pada harmoni antara teknologi, data ilmiah, dan kearifan sasi yang telah teruji ratusan tahun. Bedanya setelah ada konservasi dan sebelum ada konservasi, dan kebanyakan dari mereka menjawab bahwasanya kondisi terumbu karang, kondisi lamun itu semakin baik. Tahun lalu kami mengambil data terkait terumbu karang, di mana kondisinya masih baik, angkanya 56%. Kalau lamun memang kondisinya sedang, di angka 40-an%. Dan kami harap bahwasanya ekosistem ini akan tetap terjaga dengan adanya konservasi, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemanfaatan yang berkelanjutan. Menurut Anda, mana yang lebih kuat melindungi laut kita? Kearifan lokal seperti sasi atau hukum modern?